People. Aku Dr. Sheila Jessica. Saya adalah Billy Hartono Salim, founder dan CEO dari PT Victoria Care Indonesia Terbuka. Sesuatu itu dimulai dari hal yang paling kecil gitu. Jadi semua saya lakukan sendiri. Satu supervisor saya dan sekitar 4 atau 5 salesman langsung kabur semua tuh. Nah, kan shock kan? Betul. Kita shock kan sebagai pimpinan. Waduh, ini di kudeta lah. Percaya nggak sih kayak misalnya banyak orang kan yang bertanya-tanya ya Om, orang sukses itu katanya prestasinya zaman sekolah nih bagus gitu kan ya Om, selalu orang berpikir seperti itu. Nah menurut pendapat Om bagaimana? Apakah benar Om yang prestasinya lebih bagus itu sudah pasti lebih sukses atau bagaimana Om? Belum tentu ya. Prestasi akademis seseorang di sekolah itu tidak bisa kita justifikasi atau tentukan bahwa itu dia akan sukses juga di karirnya atau di bisnisnya. Jadi beda antara akademis sekolahnya pintar tapi dengan sebagai bisnismen itu agak beda. Jelas beda. Banyak terus terang teman-teman sekolah saya yang jauh lebih pintar dulu pernah bantuin saya kerja. Yang pernah jadi juara kelas juga pernah bantuin saya kerja. Belum tentu mereka yang pintar itu bisa sukses di bisnis. Tapi ini ya, kita tetap harus belajar sebaik mungkin, karena paling tidak kita mempunyai dasar atau fondasi yang kokoh untuk kita bisa menghitung dengan baik atau menganalisa dengan baik untuk kepentingan baik itu karirnya atau untuk bisnisnya. Karena yang kadang-kadang orang yang hitungannya cermat itu kadang-kadang nggak berani ngambil risiko. Nah bisnis ini kan ada faktor-faktor risiko yang harus diambil gitu. Jadi nggak bisa hitung-hitungan secara matematis. Kadang-kadang kan yang terlalu pintar itu malah lihatin tuh jelimet sekali, wah akhirnya dia tahu bahwa ini untungnya tipis sekali gitu ya. Akhirnya mikir, wah saya nggak berani nih ambil bisnis ini. Nah itu yang terjadi ternyata. Jadi orang yang berbisnis itu sebenarnya berbeda dengan akademis yang tinggi juga ya Om ya. Beda peluang juga ya Om tentunya ya. Jadi tidak semua menjamin lah orang yang pintar bisa sukses juga, enggak. Mungkin dia sukses untuk dia bukan sebagai pengusaha, tapi dia sebagai karir, dia bekerja di suatu perusahaan yang besar. Itu bisa juga, jadi tidak menjamin antara prestasi akademis ini linear dengan kesuksesan seorang pengusaha. Kegiatan Om sehari-hari bisnisnya apa aja nih Om sekarang yang sedang Om jalani saat ini? Ya, memang udah hampir sekitar 31 tahun saya kan bergerak di bidang distribusi produk kosmetik dan juga manufacture juga produk kosmetik, dan juga sejak tahun 5 tahun yang lalu kita mulai menambah bisnis hospitality, ada di Bali. Kita punya bisnis kuliner di Bali, kita punya bisnis wisata edukasi, dan juga ada beberapa bisnis yang lain juga sih. Tapi yang utama itu dua itu. Kecantikan dan hospitality ya. Om kenapa berminat di kecantikan dan hospitality kalau boleh tahu Om? Kenapa pengennya kok di bidang kecantikan, edukasi, kesehatan? Ya, karena kalau kosmetik itu kan saya pikir setiap manusia kan pengen cantik ya. Betul. Ya, perempuan kan pengen cantik, dan itu adalah kebutuhan pokok sehari-hari. Jadi pasti dengan ekonomi yang baik, suatu negara dengan ekonomi yang baik, kan pertama pasti rakyatnya adalah yang dibutuhkan adalah sandang pangan dulu, ya kan, makanan dan pakaian. Nah setelah itu negaranya maju, bangsanya maju,
pasti mereka merambah yang lain. Merambah yang lain adalah salah satunya adalah pasti kalau sudah terpenuhi yang mendasar tadi, makanan, minuman, rumah sudah terpenuhi, ya pasti mereka akan fokus ke kecantikan atau kesehatannya. Jadi saya pikir itu hal yang menarik dan kedepannya terus akan menjadi produk yang dibutuhkan setiap saat. Oke, jadi Om relate sama kebutuhan sehari-hari masyarakat ya Om ya. Oke, Om kalau boleh dikasih tips nih untuk teman-teman kunci supaya sukses apa aja nih Om? Ya, kita jangan cepat patah semangat ya. Kadang-kadang kan ada patah kegagalan itu merupakan kesuksesan yang tertunda sebenarnya. Ya, jadi kalau kita gagal jangan cepat kita pantang menyerah dan kita harus gigih dan berusaha untuk memperbaiki lah. Kenapa kita bisa gagal? Pasti ada sesuatu yang kita lakukan salah. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar, kita harus sudah belajar ke teman atau belajar ke perusahaan lain untuk evaluasi diri kita sendiri. Kenapa sih kalau kita bisa gagal? Jadi kita nggak boleh pantang menyerah lah. Jangan suka mentalnya tuh mental tempe orang bilang. Ya jangan seperti itu. Jadi kita harus punya mental yang baja dan tepat menyerah. Oke, mental, niat, usaha dan kerja keras ya Om tentunya ya. Oke, Om ada quotes atau mungkin pesan-pesan terakhir untuk teman-teman yang nonton YouTube aku nggak nih Om? Ya tadi untuk para pemula anak muda itu kan zamannya sekarang kan zaman digital ya kan, jadi tolong pikirkan selalu adalah inovasi, karena zaman sekarang kalau kita tidak sering melakukan inovasi kita akan ketinggalan. Apapun di bidang apapun kita harus melakukan suatu terobosan-terobosan baru yang bisa menjadikan bahwa apapun yang kita jual atau jasa yang kita jual atau produk yang kita mau pasarkan itu ada kelebihan dibandingkan dengan produk-produk dari orang lain atau jasa-jasa dari orang lain. Jadi kita harus terus-menerus melakukan inovasi. Kalau kita tidak melakukan inovasi, pasti kita akan ketinggalan. Apalagi dengan kompetisi sekarang yang sangat-sangat ketat, itu inovasi merupakan hal yang mutlak. Jadi hidup ini harus penuh dengan inovasi. Oke, jadi harus out of the box juga ya Om ya. Oke deh Om, ini kita sudah di akhir pembicaraan kita. Terima kasih banyak Om Billy sudah diperbolehkan datang ke kantor Om ini. Padahal Om lagi sibuk banget, tapi mau meluangkan waktunya. Oke Om, dadah teman-teman, terima kasih semuanya. Dari obrolan bersama Bapak Billy Hartono Salim, kita belajar bahwa pendidikan sangat penting. Namun, prestasi pada saat kita sekolah itu tidak menjamin kesuksesan kita di masa mendatang. Karena kesuksesan tentu saja ada pengaruh dari IQ atau kognitif dan pikiran kita, serta bagaimana kita menyusun strategi dan sebagainya, bagaimana daya kerja otak kita, dan juga EQ yang paling penting daripada IQ. EQ adalah bagaimana kita membangun jejaring atau social networking. Itu penting sekali, dan di sini kita harus selalu mau belajar dari bahkan orang yang kecil sekalipun, karena setiap orang itu saling membutuhkan satu sama lain. Dan kita belajar bahwa jangan pernah meremehkan atau tidak menghargai orang lain, karena kita bisa bertemu dengan orang-orang tertentu di dalam kehidupan kita secara tidak terduga dengan situasi yang berbeda. Kita harus menyadari bahwa situasi-situasi dalam kehidupan kita terus-menerus berubah. Mungkin dulu teman-teman punya teman yang kurang berprestasi, namun bisa menjadi orang yang sukses. Atau mungkin teman-teman punya teman yang berprestasi, namun mungkin di dalam perjalanannya memiliki banyak kendala dan tidak bisa menghadapi masalah tersebut sehingga menjadi kurang sukses.
sehingga kita harus selalu mau membantu dan menghargai satu dengan yang lainnya. Juga belajar bahwa dalam berbisnis penting sekali memiliki ide yang kreatif, out of the box, tidak takut gagal, dan mau bangkit dari kegagalan, dan mau selalu menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi, dan mau selalu introspeksi diri, mengetahui resiko yang akan kita hadapi, dan tentunya melalui perhitungan dan memiliki ilmu yang cukup. Mau selalu memperbaiki kekurangan kita, mau selalu belajar, giat, tekun, dan tentunya mau berinovasi, maka kita akan bisa membangun karir kita dengan sukses. Untuk teman-teman yang mau menyaksikan video aku yang menarik lainnya, bisa mensupport YouTube channel aku. Stay safe and stay healthy. Bye-bye.